Bab 15. Ekspansi usaha di Malaysia. Pada masa Orde Baru tahun 1970-an, pemerintah Indonesia mengirimkan ratusan guru ke Malaysia untuk membantu pendidikan di sana. Waktu itu negeri jiran juga mengekspor mahasiswanya untuk belajar di Indonesia. Ironisnya, Indonesia mengekspor ratusan ribu TKI ke Malaysia, yang kebanyakan bekerja di sektor informal. Malaysia adalah negara terbesar yang menjadi tujuan pekerja migran Indonesia. Jumlah pekerja migran Indonesia di Malaysia menurut data KBRI di Kuala Lumpur tahun 2021 tercatat 2,7 juta jiwa. Ironisnya di antara jumlah tersebut, yang memiliki dokumen keimigrasian hanya 700.000 orang. Sisanya sekitar 2 juta orang adalah pekerja ilegal. Tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal sering kucing-kucingan dengan pemerintah Malaysia. Jika tertangkap, mereka akan dideportasi ke tanah air. Banyaknya jumlah TKI Indonesia di Malaysia menunjukkan penyerapan tenaga kerja di tanah air tidak memadai. Jumlah tenaga kerja yang banyak tidak sebanding dengan lapangan kerja. Hal ini disebabkan sedikitnya jumlah pengusaha di Indonesia. Menurut data, jumlah pengusaha hanya sekitar 4%, kebanyakan karyawan. Tenaga kerja yang berlatar belakang pendidikan rendah memilih Malaysia sebagai tujuan mencari nafkah. Di samping secara geografis jaraknya cukup dekat, pekerja Indonesia juga tidak terkendala bahasa karena masih satu rumpun, berbahasa Melayu. Ironisnya, TKI yang bekerja di Malaysia sebagian besar bekerja di sektor informal seperti asisten rumah tangga, perkebunan sawit, dan konstruksi. Jumlah tenaga migran Indonesia yang bekerja sebagai ekspatriat atau tenaga profesional masih sangat minim. Apalagi jumlah TKI ilegal Indonesia yang mengais rezeki di sektor informal sangat besar. Tahun 2017, Aman melanjutkan pendidikan S3 di Asia E-University, Malaysia. Universitas yang cukup bergengsi di sana, kuliah di luar negeri menjadi kebanggaan tersendiri bagi Aman, apalagi dengan biaya sendiri. Sementara sebagian orang mendapatkan fasilitas beasiswa. Aman pun bisa menjalin relasi dengan teman-teman kuliah dari berbagai negara. Di samping itu, citra mahasiswa Indonesia yang kuliah S3 dipandang positif di negeri Upin Ipin tersebut. Ketika menginjakan kaki pertama kali di Malaysia, Aman terkejut melihat pemandangan yang mengharukan di Bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) di Sepang, Malaysia. Ratusan TKI ilegal Indonesia duduk di lantai bandara yang dijaga ketat oleh petugas imigrasi Malaysia. Mereka menunduk mendengar ceramah dari otoritas setempat. Mereka merasa bersalah memasuki wilayah negara lain tanpa izin. Sesuai hukum yang berlaku, para TKI ilegal tersebut akan dideportasi pemerintah Malaysia ke tanah air. Biasanya berkoordinasi dengan KBRI di Kuala Lumpur untuk teknis pemulangannya. Aman sangat miris menyaksikan pemandangan tersebut. Sebagai saudara satu bangsa, ia merasa prihatin dan tidak tega melihat saudara-saudaranya dari Indonesia diperlakukan seperti itu. Bagi Aman, bangsa Indonesia harus mempunyai kehormatan, sehingga bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa lain. Jiwa nasionalismenya mulai terusik menyaksikan anak bangsa yang digiring seperti angsa di negeri para datu. Aman bersyukur kehadirannya di Malaysia untuk belajar. Ia diperlakukan sederajat dengan mahasiswa lain dari berbagai negara. Hubungannya dengan mahasiswa asal Malaysia pun cukup baik. Meski pandangan umum masyarakat Malaysia terhadap kualitas SDM Indonesia masih kurang, banyak TKI yang berpendidikan rendah, apalagi ada oknum TKI yang kadang mencoreng nama baik bangsa di mata bangsa tetangga. Sebagai mahasiswa S3, pakaian Aman sangat rapi, apalagi ia pebisnis yang menjadi anggota Kadin. Penampilannya tak bisa dipandang sebelah mata, sehingga mahasiswa dari bangsa lain pun segan dan menaruh respek kepadanya. Selama 3 tahun di Malaysia pun, Aman sudah mampu beradaptasi dengan berbicara menggunakan logat Melayu. Hal itu memudahkan pergaulannya, khususnya dengan orang Malaysia. Mahasiswa yang menempuh S3 di Universitas Malaysia bukan orang sembarangan. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada akademisi, teknokrat, birokrat, pengusaha serta bangsawan. Aman senang bergaul dan silaturahmi dengan teman-temannya. Selama masa studi selama 3 tahun, Aman bolak-balik Bandung, Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, Aman pun menyewa apartemen untuk tempat tinggal saat di Malaysia. Aman paham,
Meskipun jumlah penduduk Muslim di Malaysia hanya 60% dari total penduduk, tapi industri halal di sana lebih maju ketimbang di Indonesia. Sebagai pengusaha kaos kaki halal, Aman ingin melebarkan sayapnya ke negeri jiran. Apalagi sebelumnya produk Soka sudah dikenal di Malaysia dengan kaos kaki muslimah. Pasar Malaysia masih sangat luas untuk digarap. Sambil kuliah, Aman pun ingin mendirikan perusahaan di Malaysia untuk memasarkan Soka agar jangkauannya lebih luas lagi. Dia pun berkongsi dengan teman kuliahnya warga Malaysia mendirikan Soka Socks Malaysia sendirian berhad SDN BHD yang berlokasi di Kuala Lumpur. Sebagai investor, Aman pun bertindak sebagai komisaris, sedangkan direkturnya orang Malaysia. Perusahaan tersebut menjadi distributor Soka di Malaysia. Produk Soka pun mulai merambah ke supermarket di Malaysia seperti Aeon, Giant, Lulu, dan sebagainya. Sebagai perusahaan yang berdomisili di Malaysia, karyawannya pun sebagian warga asli Melayu. Satu di antaranya, Rashid. Suatu ketika Aman mendengar Rashid memiliki persepsi yang tidak baik terhadap masyarakat Indonesia. Dia menilai Indonesia sebagai negara miskin dan pendidikannya masih rendah. Selama ini Rashid mengenal orang Indonesia hanya dengan melihat TKI yang ada di Malaysia. Dia belum pernah melihat Indonesia secara kasat mata. Apalagi TKI selama ini dianggap sebelah mata di sana. Rashid tidak sadar bahwa bos tempatnya bekerja adalah orang Indonesia. Mendengar komentar Rashid, Aman merasa tergelitik. Bangsa Indonesia tidak seperti apa yang ada di dalam pikiran Rashid. Suatu ketika, Aman mengajak beberapa karyawannya di Malaysia termasuk Rashid ke pabrik Soka di Bandung. Pada saat sampai di Jakarta, mata Rashid terbelalak dan kagum dengan kemajuan kota metropolitan. Sarana dan infrastruktur di ibu kota Indonesia itu tidak kalah dengan Kuala Lumpur. Ternyata Indonesia sudah maju dan berkembang. Rashid pun mulai terbuka pemikirannya dan mengakui bahwa bangsa Indonesia tidak seperti apa yang ia bayangkan selama ini. Apalagi setelah tahu bahwa tempatnya bekerja, pemiliknya orang Indonesia. Selama ini Rashid berpikir bangsa Indonesia hanya bangsa pekerja, bukan pemilik usaha atau bos. Rashid merasa segan dan meminta maaf kepada Aman setelah diperlihatkan kondisi Indonesia yang sebenarnya. Sejak itu Rashid tidak pernah menceritakan sesuatu yang buruk tentang Indonesia. Aman pun merasa bangga sebagai orang Indonesia bisa memiliki perusahaan di Malaysia dan mempunyai karyawan orang Malaysia. Setidaknya mampu merubah persepsi orang tentang Indonesia seperti apa yang terjadi pada Rashid. Aman ingin agar warga negara lain tidak menganggap rendah bangsa Indonesia karena manusia diciptakan Tuhan sama derajatnya. Dan manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan untuk saling mengenal, menghormati, dan bekerja sama dalam kebaikan.